Oke, duduknya berhadapan-hadapan, kursinya silakan berhadapan-hadapan kursinya. Iya, sampai dan di syuting dan kena kuwi lho. Oke, sudah. Nah, sekarang pink suit. Pink suit, ayo. Nah, sekarang yang menang itu adalah A, yang kalah itu adalah B. Ya. Nah, sekarang diingat-ingat ya, yang A itu yang menang, yang B itu yang kalah. Sekarang yang A, ya, yang A silakan kepalkan tangannya. Ya, tangannya dikepalkan. Yang B, dengarkan instruksi saya. Yang B, silahkan kamu buka kepalan tangan si A. Si A, ya, kepalan tangannya jangan sampai terbuka. Kamu silahkan dibuka kepalan tangan temannya. Silakan ayo, piye carane ben terbuka? Tangan satu saja sampai terbuka. Lo kan awakmu gede kok iso kebuka ini. Tadi yang as Pak Ibnu. Enggak kebuka. Oh enggak bisa. Oke, sekarang gantian. Yang B silakan tangannya dikepalkan. Tapi perhatikan instruksi saya. Silakan buka tangan teman si A ya. Tanpa menyentuh tangan. Silakan caranya bagaimana? Silakan kalian buka kepala tangan si B tanpa menyentuh tangan. Silakan.
Azes. Tadi yang B siapa? Yang B sih, oh kamu. Loh kok kowe malah sedikit-sedikit? Tapi nggak bisa. Nggak berhasil. Nggak berhasil. Kamu bisanya kenapa? Memang ini harus pakai mic, soalnya di syuting suaranya kamu ya. Tadi yang B siapa? Kamu bisa buka tangannya Atta dengan cara apa? Kan tanpa menyentuh. Kamu apain? Tadi caranya Reza kayak gitu. Kamu kok tidak berusaha menghindar? Kau melayu kok B? Kok enggak? Berarti ini caranya cerdik dia. Ada lagi yang kebuka? Yang B ini tadi loh ya, yang tanpa menyentuh. Ada lagi yang kebuka? Cuma satu kok ini. Yang lainnya nggak bisa semua. Padahal tadi yang pertama bisa semua ya. Iya. Iya, maksudnya banyak yang bisa kan tadi ya. Dengan menyentuh banyak yang bisa. Tidak menyentuh banyak yang nggak bisa. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Yo kamu itu mager nggak bisa. Kira-kira kenapa itu? Hah? Sekarang ambil pulpen dulu semua. Ojo ngomong ora nggawa pulpen. Jangan sekolah ora nggawa pulpen. Pokoknya harus bawa pulpen. Dulu aja disana. Oke, silakan dijawab. Yang nomor 1 ini untuk yang tadi jadi B ya. Apakah mudah membuka tangan A? Dijawab. Terus apa saja yang sudah kamu lakukan supaya tadi bisa membuka tangannya si A? Berhasil atau tidak? Ini untuk yang B. Jadi yang A tidak jawab ya. Yang B, tadi siapa yang B itu yang jawab. Kemudian nomor 2 untuk yang A ya. Kenapa saat B, jadi kenapa saat temanmu tadi mau membuka tanganmu, kamu mengepalkan tangan kuat-kuat? Mau dibuka kan, kue lalu gegem tambah kuat kan? Nah itu kenapa? Ya itu untuk yang A. Terus yang ketiga, pertanyaan untuk A lagi. Apa yang kamu lakukan untuk membuka kepalanya si B tanpa menyentuh? Kalau Reza tadi kan tangannya dijilat disek toh, terus ya itu ditulis ya Za, seperti itu. Berhasil atau tidak? Kalau berhasil tulis berhasil, kalau tidak tulis tidak gitu ya. Kemudian untuk yang 4 dan 5 itu pertanyaan untuk kalian semua ya. Ini gak pakai lama ya, cepat misinya.
Untuk MBG-nya nanti saya kasih, maksudnya kita kalian jam 10:30 gitu ya, jadi nanti 10:30 kita selesaikan gitu ya. Jadi biar tidak terjadi ini 10:30 ditunggu sampai jam berapa biasanya? Jam 11 kan? Itu loh tempatnya. Belum foto juga ya? Fotomu kan jadwal jam 11. Iya kan? Nanti kita selesaikan jam 10:30 gitu ya. Harusnya tadi kalau tidak ada MBG sampai jam 11. Tapi saya lupa kalau Jumat ya. Iya, nanti kita ambil poin-poinnya aja. Ini kira-kira kalau saya kasih materi ini kok nyandak poracak? Enggak. Pokoknya beda ya. Kalau saya ngajar tadi kan TO, sekarang was itu beda. Sudah? Oke. Yang lainnya sudah belum? Sudah ya? Sudah? Sudah. Oke. Itu tadi kalian kan mempertahankan kepala tanganmu. Berarti kalian itu berusaha sekuat tenaga supaya tidak terbuka. Yang nomor 4 pertanyaannya. Yang lebih mudah ronde pertama apa yang kedua? Tanpa menyentuh lebih mudah. Kenapa? Tapi kenapa tadi yang tanpa menyentuh yang bisa terbuka hanya 1 orang, tapi dengan menyentuh yang terbuka banyak? Berarti lebih mudah yang mana? Yang pertama. Oke, yang pertama tadi yang tidak terbuka siapa? Tangan kepalanya. David atau Davina? Davin, kenapa lebih mudah kenapa kamu tidak terbuka kepalamu? Usaha ini Arifin kurang apa bi? Kamu yang apa yang B? Oke, ya dijawab. Didekatkan. Usaha Arifin kurang kuat. Usaha Arifin kurang kuat. Nah, siapa tadi yang diantara kalian temannya mau membuka usahanya kuat sekali siapa? Imam, oke. Imam, kamu tadi buka tangannya, Fitra. Tuanana. Gini. Tapi nggak bisa. Lihat Bu, ini kok tangannya besar. Bisa dia dibuka? bohong, nggak bisa. Bu. Oh, nggak bisa. Wah, bohong. Berarti nggak bisa ya. Oke, sekarang ini. Bahwa ternyata ya, kalau kalian mampu yang nomor 5 dalam kehidupan sehari-hari mana yang sering kita lakukan? Fitra jawab nomor 5, jawabanmu apa? Pertama secara kontak fisik. Berarti kamu kalau mau menggoyahkan pendapat, menggoyahkan itu seseorang berarti dengan kontak fisik ya, Fitra. Ya. Misalnya gue ame ngajak temanmu, gue ame ngajak Imam wanggil aku pokoknya aku saya nggak mau. Misalnya seperti itu ya. Imam kok apa ke? Kok geret? Saya tarik. Ya. Tapi ini kan kebalik tadi ya. Nah misalnya seperti itu. Tapi ya tadi Fitra ternyata genggamannya tidak terbuka. Berarti dia
kuat pendiriannya, ya. Berarti kalian-kalian yang tadi tangannya terbuka berarti tidak kuat pendiriannya, ya. Kalau atas beda, mager bu, beda ya. Dia rasanya beda sendiri. Oke. Nah, ini kalian kalau tak ajak yang berat-berat katanya nggak bisa, ini aja yang gampang. Ini tanggal berapa? Ada yang ulang tahun tanggal 26? Bu, bacakan bu. Ini, mic-nya mana? Itu bu di bawah imam. Bacakan yang ini aja, peta emosi ini aja bu. Jadi happy, excited, tender ini bacakan. Iya. Ini loh yang di dalam kotak. Maju ke sini. Nggak kelihatan dari situ. Maju ke sini. Ya, itu kan ada di dalam tulisan itu kan ada. Ya. Itu dibaca. Yang kecil-kecil nggak usah, yang besar aja. Di dalam lingkaran itu loh. Ya. Dicegake mikir. Nah, itu loh yang besar-besar aja, nggak usah kamu baca. Bukan itu. Yang di dalam lingkaran itu tulisan yang besar kamu baca. Happy terus. Bacanya apa itu? Excited terus. Bacanya apa? Tender terus. Scare terus. Apa? Apa bu? Angry. Terus terakhir? Set. Oke, terima kasih Abu. Sini. Tepuk tangan untuk Abu. Yang kita bahasa Inggris siapa? Andri, mana? Andri, maju dari tegak kakak Andri. Itu tadi sudah dibacakan Abu. Lanjut ke temannya ya. Kesini dulu. Itu tadi sudah dibacakan Abu. Ada happy, excited, tender, scared, angry, dan sad. Di atasnya itu kan ada gambar-gambarnya ya Andri. Ekspresikan Andri. Misalnya kamu kalau excited itu kamu gimana ekspresi mukanya. Terus kalau tender artinya apa tender? Tender apa? Gak tahu. Tender artinya apa? Tender itu hampir sama dengan calm. Nah, misalnya kalau kamu disuruh calm juga berarti kayak ekspresinya kayak sabar gitu ya. Terus scare apa artinya? Takut. Kalau angry? Marah. Sad? Sedih. Bisa ya berarti ya. Oke, hajur ke sana Andri. Oke. Biar gak ngantuk ya Andri. Oke, jadi yang pertama Andri. Kamu kalau excited, ekspresimu kamu seperti apa? Excited. Excited apa artinya? Apa artinya Andri? Excited. Ya. Excited itu tertarik, jadi sangat berminat akan sesuatu, ya. Misalnya kamu mau nonton bola nih, nanti nobar, wah aku sangat excited nanti mau nobar. Berarti kamu sangat ingin sekali, sangat tertarik sekali untuk mau nobar. Katanya seperti itu. Oke, Andri, excited ekspresi jisuk. Pian. Oke. Oke, kalau excited itu ekspresinya gimana, Andri? Wah. Oke. Gitu ya kalau excited ya? Wah. Terus tender tadi seperti countdown ya. Itu gimana tadi? Sama. Emang gitu? Oh iya. Itu tender. Terus scare. Scare apa? Takut. Oke, kalau takut gimana, Andri? Gimana?
Kalau takut gimana? Ekspresimu kalau takut gimana? Jadi udah ekspresi kamu kalau takut. Kalau takut gimana? Itu masa takut kayak gitu. Takut gimana kalau takut? Ya gimana kamu gak pernah takut? Gak pernah? Gak bisa sendiri terus? Oke, yang angry, kamu kalau marah gimana? Yang serius, ayo. Gimana kalau marah? Hah? Cuma bisa itu excited sama excited aja, sama tender aja. Oke, terima kasih. Tidak usah nunjuk temannya, maju sendiri. Gak ada yang mau. Ini kan tadi Andri baru mengekspresikan yang excited sama yang tender, yang 4 belum. Happy, sad, angry sama scare-nya belum. Ayo siapa? Adi. Enggak. Oke, Zia, kamu Zia. Bisa. Ayo. Gisu tadi bilang nggak mau dia. Gisu kayak bilang nggak mau dia. Ayo Zia. Kamu kan terbiasa kalau dipanggil Brevi kan meremut lah, itu kan Brevi marah ya. Ya kayak gitu. Kamu kalau dipanggil Brevi kan oh senang. Oh ya udah, sekarang ekspresikan kamu senang. Oke lang, coba lang, kamu lang. Padahal ini kamu sudah pernah melakukan ini semua loh ya. Nah, masa nggak bisa? Ayo lang. Oke. Yang belum tadi happy, sad, angry sama scare. Itu kan sudah ada gambarnya. Kamu tiru aja gambarnya di situ. Itu apa? Scare kayak gitu. Scare coba gimana? Kamu tahu artinya scare? Iya. Kamu kalau ketakutan gimana? Oke, happy. Oh, meringis. Ya, meringis. Oke, terus kalau sad, sedih gimana kalau sedih? Oh, sedih tetap meringis ya. Oh, kalau sedih kan pasti tangannya juga gini-gini. Oke, terus kalau angry, marah? Gimana kalau marah? Ya udah dilihat kan. Gimana? Oh, tetap harus meringis. Oke, terima kasih. Oke, jadi ternyata kita itu punya banyak emosi. Sepengetahuan kalian, dulu pernah kita bahas ya, emosi itu kalau yang kalian tahu selama ini hanya marah, ya kan? Tapi ternyata ada berapa? Apa saja? Nggak usah pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia wae. Senang, sedih, marah, takut. Ya, tender itu ya lebih ke sabar. Kalian jadi bisa bisa menahan emosi, bisa menahan marah, jadi sabar. Terus yang terakhir, excited tadi apa? Iya, ketertarikan akan sesuatu. Oke. Sebenarnya mau saya ajak bahas ini, ya
dinosaurus, ono reptil dan sebagainya. Sebenarnya menarik tapi lihat nanti kamu. Nah ini ya, ini namanya adalah roda pilihan. Apa itu roda pilihan? Roda pilihan itu nanti adalah langkah atau tindakan yang akan kalian ambil setelah kalian mengalami apa yang namanya emosi. Ya, setelah kalian tadi marah misalnya ya, kalian mengalami sesuatu yang membuat kalian marah. Kira-kira langkah atau tindakan apa yang akan kalian ambil nanti? Di situ ada roda pilihan. Tadi siapa yang pintar bahasa Inggris? Dibacakan lagi, sang pintar bahasa Inggris. Isa. Siapa? Jangan Andri lagi, yang lain selain Andri siapa? Hah? Faisal bisa? Ayo. Gak bisa kabeh. Bisa saya? Siapa yang bisa selain Andri siapa? Tiga baca saja loh. Nanti kalau salah kita koreksi bareng-bareng gitu. Ya. Oke, sebentar. Di situ ada berapa roda pilihannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dibaca dari yang pertama apologis dulu. Apologis. Bacanya apa? Bacanya apa? Apologis. Artinya apa? Artinya apa? Apologis apa? Hah? Apologis apa, guys? Apa? Interaksi. Apa dari apologis di? Apologis itu memaafkan. Kelas 12 loh. Terus baca lagi. Yang kedua walk away. Walk apa? Walk apa? Berjalan, walk away. Jadi terus melangkah ya. Jadi setelah mengalami permasalahan, emosi dan sebagainya, kamu tetap ya berjalan. Jadi tidak yang kemarin sudah kemarin, sekarang melangkah terus ke depan gitu ya. Terus family meeting. apa namanya family meeting itu artinya apa? Family apa artinya? Keluarga meeting, bertemu ya. Jadi setelah kalian terkena masalah, ada apa namanya mengalami emosi, kalian langkah yang bisa kalian ambil adalah bertemu dengan keluarga untuk mengajak berdiskusi. Terus selanjutnya kalau bahasa Inggris jangan dibaca sesuai dengan tulisannya. Yang selanjutnya adalah use an iMessage ya. iMessage jadi menggunakan teknik yang namanya iMessage. Jadi kayak refleksi ya. Misalnya jadi kayak mengirim pesan ke diri kamu sendiri. Itu kan seperti refleksi ya. Itu. Kemudian Tell them to stop. apa artinya tell them to stop? Mengatakan kepada mereka untuk berhenti. Jadi misalnya kamu punya permasalahan dengan orang lain, itu maksudnya ya sudah berhenti, sudah, kita tidak usah bertengkar. Tell them to stop, mengatakan kepada mereka untuk stop, berhenti. Ya, begitu. Selanjutnya, Want to time to pull off. apa artinya ini? Count to 10 to cool off. Apa artinya? Count apa count? Menghitung. Saya ya tadi di guru bahasa Inggris ya. Count to 10 to cool off. Jadi menghitung mundur.
Jadi refleksinya menghitung mundur ke belakang. Kira-kira saya itu kemarin bisa emosi seperti ini tuh kemarin tuh saya sebenarnya buat apa ya? Nah seperti itu. Ya. Terus selanjutnya, ya. Go to another game. Mencari solusi permasalahan yang lain, ya. Permainan maksudnya go to another game itu. Jadi misalnya kamu menemukan satu solusi tapi kurang tepat, berarti kamu mencari solusi yang lain. Terakhir, share and take turns, ya. Jadi share itu ya berbagi. Jadi kamu menceritakan masalahmu mungkin bisa kepada teman, kepada saudara. Ya, seperti itu ya. Oke, bisa duduk ya. Terima kasih. Masa gak ada yang bisa bahasa Inggris sama sekali? Satria bisa? Bisa. Coba ulang lagi Satria, baca yang benar. Maju ke depan. Ya, dibaca yang benar. Oke, dibaca. Dari yang pertama apologize. Apologize, walk away, family meeting, use an I message, tell them to stop, count to 10 to cool off, go to another game, share and take turns. Nah itu betul semua, dia bahasa Inggrisnya bagus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi kalau kalian nanti ya ternyata belum bisa atau belum pandai untuk mengelola emosi, berarti nanti kita bisa ambil langkah seperti ini, ya itu. Nah dari tadi yang pertama sudah kalian jawab tentang tadi game yang mengepalkan tangan terus kelola emosi, itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan apa? Itu terjadi pada diri kalian setiap hari enggak? Sehari-hari enggak? Hampir setiap hari, ya kan? Kamu misalnya diajak koncomu nakal, Lek Reza sudah dia malah dia sengaja nih ya bosnya ya saya. Oke. Ya. Sering kan kalian diajak koncomu seperti itu buat terlibat. Ayo ngerokok yuk ning kamar mandi kono lho. Aja, di kono ana CCTV nih, pindah ning kamar mandi kono. Nah, tadi dengan mengangkat tangan kamu bisa jaga ini ya supaya berarti tidak terpengaruh. Ya, tapi koncomu Reza sengaja ngamuk, nesu, ya. Berarti dia belum bisa mengelola emosi. Ngejak konconya gak gelem. Lah aku gak mau anggap koncomu piye? Dijuk nama gak gelem. Salah seperti itu ya. Nah, bisa kan Reza gak ngono gak? Ya. Ya. Nah, berarti kamu gimana sih caranya biar bisa mengelola emosi, biar gak nesu-nesu? Caranya pilih salah satu dari ini tadi, ya. Meskipun nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesianya apa ya. Oke, satu aja. Yang gampang, family meeting artinya apa aja? Family meeting artinya apa? Kan gampang kan itu? Keluarga apa? Ya, itu ya. Nah, berarti kan kebiasaan-kebiasaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita rubah kalau kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus. Terakhir di lembar kerja itu, ya, silakan yang pertama itu adalah riwayat kebiasaan tidurmu selama 7 hari ke belakang. Enggak. Sekarang tuliskan kamu sehari kemarin tidur jam berapa, 2 hari yang lalu tidur jam berapa, dituliskan. Jujur ya, kalau kalian tidurnya subuh ya tulis subuh, jam 4 ya tulis jam 4. Ya, misalnya jam ya, misalnya kamu sehari yang lalu kamu tidurnya jam 1, tulis jam 1. Tidurnya jam 1 terus bangunnya jam berapa juga ditulis. Kalau berarti sehari yang lalu berarti kemarin ya, berarti ini hari apa? Jumat. Berarti malam Jumat. Ya.
Kleru, itu apa ini? Benar kan? Jadi yang pertama riwayat, yang rencana nanti ya. Yang riwayat itu. Tulis sampai seminggu kemarin. Diingat-ingat, kamu tidurnya jam berapa? Misalnya Risa tidurnya jam 5 pagi, bangun jam 5 lebih 5, ya tulis ya. Kamu bangunnya jam 6 terus? Enggak subuhan? Enggak. Nah, kalau sudah kalian isi, oke, nanti kita bahas bersama-sama. Yang ambil MBG siapa? Semua. Ambil MBG kok semua? Siapa? Ibnu ambil. Sama siapa? Berdua? Jam 10 itu sudah mulai ngambil? Sudah datang? Enggak, biasanya kalau cuma kemarin jam berapa? Jam 10 sudah. Nanti gampang. Diambil dulu nggak apa-apa yang MBG. Ambil MBG siapa? Diambil dulu nggak apa-apa. Oke, sudah. Oke. Yang apa yang menyebabkan kamu tidur terlambat itu juga diisi. Apa dampak dari tidur telat dan begadang bagi kalian, itu apa dampaknya juga diisi. Ya, misalnya masa kamu tidur jam 8? Kamu tidur jam 8? Adakah yang tidurnya di bawah jam 9, sebelum jam 9? Oh, ora betul. Tapi hanya 1 hari. Oke, nah ditulis. Yang menyebabkan tidur telat apa? Main game atau naik warung sampai ya, ditulis. Sudah ya? Itu juga di kasih orang. Oke, sekarang kalau sudah Wah, pedel, langsung ya, pedel. apa ya? Yang sudah siapa yang sudah? Adi sudah?
Coba lihat di. Oh sudah. Pinjam dulu ya di. Oke, ini Adi. Hah? Pantesan sekolah ngantuk. Gak tahu gitu. Di warung montoran, kan montoran tekan di kumpul sama bapak-bapak. Kowe rondo apa piye? Oh di warung. Nah itu sebab tulis di warung. Oh warungnya beda. Oke. Adi, kamu terbiasa tidur malam jam 11, jam 1, bahkan itu tadi sampai jam 4:30 baru tidur. Itu jadi habit atau kebiasaan kamu dari kapan? Benar. Harus pakai mic karena di syuting suaranya biar terdengar. Dari kapan itu? Dari kelas 9 Bu. SMP berarti ya. Kira-kira yang menyebabkan kamu tidurnya terlambat terus itu apa? Karena Di warung sih. nah, di warung. Ya. Jadi kamu dari kelas 9 SMP itu sudah suka di warung? Sudah. Ya, oke. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa? Dampaknya buat kamu apa kalau kamu tidur kayak gitu? Nggak ada? Nggak ada? Baik-baik saja? Apa yang di situ kamu tulis apa? Malas melakukan kegiatan. Kalau kalian kurang tidur kira-kira dampaknya apa? Ngantuk, males jelas ya. Kalian energinya pasti berkurang, tidak akan fresh, tidak akan full energinya kalau misalnya kalian tidurnya cepat, ya kan? Oke. Nah itu kan riwayat tidurmu yang ternyata banyak yang tidurnya malam, larut malam, bahkan pagi. Nek Reza jam berapa aja kamu tidurnya? Wah mantap. Jam 2 semua. Ya. Nah, itu kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang kurang baik? Kebiasaan yang baik. Ya? Kenapa kurang baik? Nah, kalau itu tadi riwayat kebiasaanmu, sekarang silakan tuliskan rencana ke tidurmu, ya. Kalian sudah tahu bahwa ternyata dampaknya itu kurang baik. Kowe ngantukan yang kelas. Kan setiap saya masuk kelasmu 12 kelas, setiap saya masuk kan lampune peteng, ya, delosoran yang ngisor di belakang meja, ya kan? Karena apa? Setelah saya lihat ternyata tidurnya di atas jam 12 malam semua. Ya. Sekarang tuliskan rencanamu, kamu mau tidur jam berapa, bangunnya jam berapa. Misalnya Reza tadi bangunnya jam 6. Kamu tidak ingin sholat sama sekali ya? Nah, berarti kalau ingin sholat berarti bangunnya harus lebih pagi. Sekarang subuh jam berapa? Jam berapa subuh sekarang? Jam 4 lebih 8, jam 4 lebih 10 itu sekarang sudah adzan subuh. Lah nek kamu tidur aja jam 4:30, berarti harusnya subuh dulu ya. Nah itu kamu terus apa? Oh tadi siapa? Adi. Ya kalau kamu tidur 4:30 berarti subuhan dulu baru tidur ngono meneh. Ya. Sekarang ditulis dulu. Rencana tidurmu jam berapa? Terus di bawahnya juga dituliskan manfaatnya apa, kemudian apa yang harus dilakukan agar tidur cepat. Yang belum tak tanya siapa ya? Kak Ocha. Ya. Kamu sering tidur terlambat itu gimana? Kamu sering tidur terlambat? Jam berapa itu biasanya kamu tidurnya?
Jam 1. Kamu pernah ada keinginan untuk tidur cepat enggak? Caranya piye? Enggak keluar di rumah. Nah, berarti kebanyakan yang rata-rata yang tidurnya terlambat itu karena seperti Adi tadi, neng warung ngopi, ya. Tapi sudah pernah dilakukan, bisa, berhasil. Oke, tulis di situ. Wah, Reza mau tidur jam 7:30. Kalau yang riwayatnya kamu tidurnya jam berapa ini, Reza? Tapi dia tidurnya termasuk cepat loh. Hah? Serius kamu ini tidur jam 9? Kamu tidur jam 5 sore, bangun jam 5 pagi. Aku udah jam 5 malam. 11. Ini kurang. Sudah? Oke. Tahap apa? Kamu kan sudah ya. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Tadi yang kepalan tangan tadi, jadi tidak mudah terpengaruh. Kemudian yang emosi juga mengelola emosi. Terus yang ini juga riwayat dan rencana untuk tidur, yang kualitas tidurnya untuk dapat kualitas tidur yang bagus. Tahap dari materi yang sudah kita pelajari, kesimpulannya apa? Kan kamu sudah selesai, ya. Cepat jawabnya kan berarti sudah paham materinya atau belum paham materinya tapi udah bisa jawab semua ya? Gimana jawabannya? Oke, kesimpulannya apa tadi? Jadi materi sudah semuanya ya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bisa konsisten dengan semua keputusan yang sudah kita ambil. Mulai dari tadi kita bermain kepala tangan, kamu konsisten untuk tidak membuka, ya. Terus mengelola emosi itu juga berkaitan dengan konsistensi. Bagaimana kalian bisa menjaga konsistensi dengan cara mengelola emosi, ya. Kemudian kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh dengan tidur saja. Kalau kalian sudah konsisten, ini ya, kalau kalian sudah terbiasa tidur cepat dan bangun pagi, itu di badan benar-benar enak. Ya, tapi memang seusia kalian sekarang jarang yang punya kualitas tidur yang bagus tuh, anak-anak sekarang itu jarang. Tidurnya kayak itu tadi, 4:30 ya jadi apa? Gawe anak mbek sopo? Ngecek jam. Nah, kamu tanya Billy aja loh. Lo urung ono kurang 3 menit sama 11. Ya. Jadi kalau kita sudah punya kebiasaan yang bagus, pertahankan. Kalian untuk kesehatan, kurang tidur dan sebagainya itu dampaknya tidak sekarang, tapi dalam jangka waktu panjang. Ya, itu dampaknya nanti akan kalian rasakan. Saya kemarin pas pelatihan itu saya bertemu ada salah satu teman yang sama kayak kalian, kebiasaan tidurnya itu menjelang subuh baru tidur, padahal pagi harus ngajar. Ya, jam 5 bangun. Jadi jam 4 tidur, jam 5 bangun. Itu cuma tidur 1 jam. Itu secara kinerjanya juga tidak akan bisa maksimal, sama dengan kalian. Makanya kau nek kelas kan ngantuk kabeh toh? Iya kan? Yang tidak ngantuk itu bisa dihitung dengan jari. Reza contohnya, saya masuk pertemuan misalnya 5 kali, dia tidak tidur di kelas itu hanya 1 kali.
Yang keempat kalinya dia tidur dengan posisi di lantai delosor, sing ning meja, sing tengkur, sing telentang. Saya punya fotonya semua, ya kan? Nah, ya, jadi biasakan mulai sekarang berubahlah. Perubahan itu tidak langsung ya, sedikit demi sedikit. Misalnya kalian tidurnya jam 12, dikurangi jadi jam 11 misalnya. Terus besoknya lagi jam 10, bertahap, step by step. Jadi tidak langsung instan. Kalau instan kalian tidak akan bisa, susah, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak itu dikumpulkan lagi, dikasih nama ya. Terus dikumpulkan di depan. Sudah dikumpulkan di sini kalau sudah. Jadi satu. Reza, halaman depan yang ini Zah. Iya, MBG-nya diambil kalau sudah nggak apa-apa. Ini sudah selesai, sudah mau selesai. Dilihat dulu, sudah datang belum? Oke, ya. Nanti ini belum selesai ya. Nanti kita tutup. Tapi nanti kalau sudah selesai, saya minta tolong ya. Sebelum kalian foto itu kan nanti jam 11. Jadi sambil nunggu MBG sudah ada. Belum. Ya, jam berapa kok jam? Iya, yes. Nanti saya minta kalian sebelum foto ke situ ya. Ini kalau sudah selesai, meja yang ada di belakang tolong ditaruh ke depan sini lagi sampai depan ya, ditata ya. Terus kursi-kursi yang sisa nanti ditaruh di belakangnya. Ya. Tadi yang kelas sebelumnya sudah nata ini apa namanya? Geser-geser, sekarang kalian gantian yang membereskan. Gitu ya. Itu sudah selesai? Ayo dikumpulkan kalau sudah selesai, yang sudah selesai itu dikumpulkan depan sini. Itu sudah semua. Oke, sebelum selesai kita tepuk dulu, berdiri dulu semuanya biar fresh ya. Apa? Coba. Lagu-lagu agak bisa itu kok. Apa itu maksudnya itu coba? Oke, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ditata, mejanya ditaruh paling depan ya.